Karena kalau lo ngelihat uang itu sebagai alat, harusnya lo akan bisa menikmati. Kenapa? Sekarang gue udah punya alatnya nih buat liburan. Gue udah punya alatnya nih untuk gaining a lot of positive experience dalam hidup gue. Percuma lu bilang sekarang, oh gue mau kemana? Monaco. Tapi tiap hari gue meeting. Traveling apa gue? Oh iya jalan-jalan. Tapi bentar-bentar coffee shop meeting dulu. Bentar-bentar coffee shop meeting dulu. Itu kan namanya work from Monaco bro. Bukan traveling. Otak gue di kerjaan, energi gue di kerjaan. Jadi yang gue pelajari ketika lu ngomong traveling bukan lu di mana, tapi lu sama siapa, otak lu di mana, experience lu fokusnya di mana, dan sesuaiin sama kantong. Dari buku Die With Zero. Wih, udah ada openingnya sekarang. Keren. Belum gue baca tuh buku. Belum baca ya? Kan lu katanya cuma baca satu buku. Buku yang sebelumnya. Iya benar. By the way, mau kamehameha dulu apa tembak dulu? Tembak dong. 99% orang Indonesia tabungannya itu di bawah 100 juta rupiah. Maka permasalahan di Indonesia itu bukan investasi, tapi earning power. Ini yang akan jadi game changer pertama dalam membangun kekayaan. So buat kalian semua yang pengen memperbesar atau memperbanyak sumber income, gua buat yang namanya kuliah realistis. Kuliah yang fokusnya ajarin lo cara cari duit. Cek langsung YouTube membership di channel Theo Derek dan mari belajar sama-sama di kuliah realistis. Oke Jadi deh. tembak gak mungkin gak subscribe kan? Oke deh. Ya. Die With Zero. Ya. Lu pernah dengar nggak bukunya? Pernah, tapi gue belum tahu ini buku apa sih? Keuangan kah? Personal development kah? Iya, literally Die With Zero. David Zero mati dengan Artinya nol. mati dengan uang mendekati nol. Jadi konsepnya gitu. Sisanya hutang. Ini Enak jangan juga. buku ini jangan dibaca sama orang yang suka hutang. Enak juga ya. Iya. Makanya. Jadi kalau dari minus ke zero bagus. Perkembangan. Iya. Berarti kalau misalnya yang mau ini meninggalin utang harus lunasin dulu. Die with zero soalnya bukan die with minus, ya kan? Gimana Bil? Oke, Tentang apa ini? yang pertama adalah maximize your positive life experience, not net worth. Wah, ini kayaknya akan mengguncang hati kita sedikit. Gila ini kalau pembacaannya tidak komprehensif bahaya ini judulnya. Betul. Coba elaborate. Jadi buku ini tuh encourage orang-orang yang modelan kayak kita sebenarnya. Iya. Yang terbiasa hidup susah, ngumpulin duit banyak sehingga kalau bisa nggak usah miskin lagi. Tapi sebisa mungkin tidak punya experience yang dengan uang gitu maksudnya. Apa Ngerti nggak sih maksudnya? maksudnya kayak travel sayang, Oh. life experience sayang. Oh ngeluarin iya, duit. iya kayak lu semua tahan yang penting uangnya nambah gitu ya. Iya betul. Oh berarti ini finding the balance between life and money dong sebetulnya. Betul. Jadi buku ini mengajarkan bahwa pengalaman hidup itu juga penting, bukan cuman uang. Jadi network penting. Dia tidak mendinai bahwa network itu nggak penting. Itu penting buat dicari. Tapi network itu ketika lu cari, lu harus nikmati kan. Nah ini yang kita selalu ngomongin karunia menikmati, Pak. Oke. Jadi iya. sehingga ketika lu nanti mati, lu tidak meninggalkan penyesalan yang berbau tentang experience kehidupan. Oh iya. Tapi ini tergantung juga POV lu sih berarti. Menurut gua buku ini bagus juga ingetin hal itu karena kalau lu ngelihat uang itu sebagai alat, ya kan? Harusnya lu akan bisa menikmati. Betul. Kenapa? Sekarang gue udah punya alatnya nih buat liburan. Ya, benar. Gue udah punya alatnya nih untuk jadi berkat. Gue udah punya alatnya nih untuk gaining a lot of positive experience dalam hidup gue. Iya gak sih? Ya. Toh banyak juga orang pakai buat negative experience. Betul. Iya kan? Ya. Iya kan? Ya. Setidaknya lu gak kayak robot kan, mati cuma nyari uang terus bek gitu. Betul. Betul. Itu maksudnya ya? Itu maksudnya. Oh wow, ini setuju sih. Dan secara keseluruhan buku itu sebetulnya bahas tentang itu. Karena di poin kedua pun ini dibahas tentang bagaimana kita bisa menemukan right balance antara spending untuk saat ini, untuk presence, dan juga saving for future. Oke. Jadi kita gimana caranya menemukan balance. Tapi ini ya balik lagi setiap orang tuh beda-beda. Experience-nya apa itu ditentukan oleh orang yang berbeda, ya beda juga gitu. Nah terus di buku ini apa dong? Terms experience-nya apa? Terms balance-nya apa? Terus maksudnya apa? Pemecahannya gimana? Oke. Ini sebenarnya bukunya agak bingung poin-poinnya karena semua nyambung. Semua tuh integrated. Oh oke. Nah, jadi tapi yang menarik dari buku ini adalah yang gua aware banget adalah gini. Hidup itu punya masanya. Karena kita hidup dari sekarang misalnya let's say kita lulus kuliah umur 20-an sampai 30-an, which is tenaga kita masih ada. Iya. Waktu kita masih banyak. Di buku ini tuh ngajarin ini waktu yang paling tepat adalah untuk kita explore, travel. Karena ketika lu nggak punya, ketika misalnya let's say ya, kita nanti pengen keliling dunia, tapi umur 50-60 tahun, karena kita pikir kita punya duit lebih banyak.
tapi kita tunda, kita ngelakuin itu, experience-nya akan berbeda. Oh. Jadi punya apa ya? Punya jendelanya, punya time buckets namanya kalau misalnya di buku dibilang. Iya. Lu mengingatkan para hustler bahwa uang itu harus dinikmati juga di usia yang tepat lah ya. Betul. Gitu maksudnya ya. Betul. Makanya kan kemarin lu juga menarik kan. Waktu kemarin lu ngobrol sama gua. Gua sekarang kayaknya mulai aware. Kan lu bilang sama gua, "Bil, lu tuh udah sering ke luar negeri ya gini. Gue bilang iya karena gue suka, gue pengen explore ketika usia gue masih muda. Terus lu juga kemarin ngomong, gue kayaknya sekarang udah mau mulai banyakin traveling, jalan-jalan. Nah apa yang lu sadari? Oh dari ya, situ? kalau gue ya, Karena karena mungkin semua checklist kebutuhan dan target survival gue checklist kali, bukan target kemewahan ya. Yeah. Target survival gue checklist. Jadi sekarang puji Tuhan bisnis juga timnya udah jalan, semuanya udah ada partner, udah ada sistem. Gue menjadi lebih fleksibel biarpun tetap produktif sekali ya, jadwal gue luar biasa ya. Tapi gue jadi bisa, fleksibilitas ini gue jadi bisa ambil 3 hari atau seminggu atau 2 minggu untuk bener-bener fokus quality time sama istri gue, menikmati menikmati kesehatan, usia, kecukupan yang Tuhan kasih. Mungkin itu kali ya Bill. Gue jadi kayak, mungkin bedanya dulu misalnya tiba-tiba kalau gue mau ke Bali 3 hari stay di hotel bintang 5 mikir. Yeah. Kalau sekarang kan nggak mikir. Yang penting ada duit, yang penting bukan ada duitnya. Dulu kan mikir yang penting ada duitnya. Yeah. Sekarang mikir yang penting ada waktunya. Yeah. Jadi ketika gue liat kalender gue udah full, oh di minggu ini ada kosong, udah berangkat Yeah. gitu. Oke. Tapi kan gini Teh, ya sekarang puji Tuhannya lu kan di usia yang masih produktif, masih muda gitu, lu bisa travel. Tapi kalau misalnya buat orang-orang yang, ini kita sekaligus diskusi ya, orang-orang yang mungkin karyawan biasa, yang mungkin gajinya nggak terlalu besar, tapi pengen traveling, pengen explore the world, menurut lu gimana Teh? Nah, Wise-nya, cari tengahnya gitu. Harus tahu budget sih ya. Kadang kan kita kan financial educator nih. Iya budget. Dulu kan emang sekali pergi gue ke Bali hotel bintang 5 enggak. Gue kemana sih? Bandung. Iya, tapi Iya kan? tetap explore. Tapi kan tetap yang penting gini loh. Traveling itu bukan masalah destinasi doang buat gua. Traveling itu lebih kayak sama siapa dan apa yang akan gue nikmati di periode itu. Percuma lu bilang sekarang, oh gue mau kemana? Monaco. Tapi tiap hari gue meeting. Traveling apa gua? Oh iya jalan-jalan. Tapi bentar-bentar coffee shop meeting dulu. Bentar-bentar coffee shop meeting dulu. Itu kan namanya work from Monaco bro. Bukan traveling. Otak gue di kerjaan, energi gue di kerjaan. Wah iya bener. Jadi yang gue pelajari ketika lu ngomong traveling bukan lu di mana, tapi lu sama siapa, otak lu di mana, itu experience lu fokusnya di mana, dan sesuaiin sama kantong. Kayak being presence lah. Iya dulu gue juga bisa kok misalnya ke Bandung ya cari hotel atau sama temen rame-rame kan cari Airbnb. Yang penting kita hai aja 3 hari. Nongkrongnya juga di coffee shop Bandung berapa duit sih? Iya, betul. Udah enjoy. Dulu kan kita juga gitu. Rame-rame iya bener. Ke Bandung. Iya. Cuman kan sekarang dengan mungkin rezeki yang lebih, opsinya jadi lebih banyak aja. Jadi ke Jepang gitu. Iya, tapi kan yang penting yang gue belajar yang susah tuh bukan masalah ini sih, Pak. Masalah bikin ketika lu liburan atau traveling lu bisa fokus di sana. Karena kalau nggak fokus lu juga nggak dapat experience apa-apa. Lu cuma jadi capek. Betul. Kenapa? Aduh mau meeting lagi di Jepang lagi. Aduh gue ada meeting sama klien, gue lagi di Bandung lagi. Itu kan lu lihat dari POV lu pernah pikirin nggak orang yang lu bawa di sebelah lu? Temen lu, pasangan lu, mungkin anak lu. Ngelihat juga gini, emang gue mau liburan sama lu, udah lu yang ngajak, lu kerja doang. Iya lagi. Gue juga punya waktu mending tiduran di rumah. Iya. Ya kalau lu mau ajak gue liburan nih ayo fair, kita fokus liburan, kita quality time. Ya, tapi itu sebenarnya yang terjadi sama gue juga beberapa tahun lalu. Kan? Liburan tapi tidak libur. Iya. Tetap kerja. Ini editor kita juga gue yakin kalau liburan kerja mulu. Iya makanya menurut gue buku ini tuh lumayan sedikit banyak menampar kita pasti. Iya. Karena Dia juga lah tampar juga tuh dia tuh. Karena kita orang yang ekstrim. Nah ini juga menarik Teh. Ini lu boleh nggak agree? Berhenti mengejar just in case money yang berlebihan. Just in case money itu apa? Ya, intinya saking takut miskinnya, lu irit seirit-iritnya, sehingga ya itu lu bener-bener nggak bisa menikmati hidup lu, nggak bisa being present gitu. Oke, menurut gua sekarang pola pikir ini minoritas. Oke. Mayoritasnya itu emang gaji lu nggak cukup tapi lu ngutang biar cukup. Just in case money. Just in case money itu sekarang. Makanya sebetulnya gini.
pas gue baca ini, wah ini poin bagus. Tapi Minority. tepat nggak ya kita Iya. sampaikan gitu. Iya. Malah kalau gue encourage kalian bahwa untuk punya just in case money. Iya, kalau ke era yang sekarang gue rasa guys please just in Gini. case money-nya lu harus punya. Karena sekarang kayak remnya lebih blong gitu. Iya. Ini kan ngajarin ngerem. Betul. Bagaimana remnya dilonggarkan. Iya. Buat orang kayak gua kena banget. Betul. Tapi berapa banyak orang kayak kita yang Itu makanya. remnya pakem. David Zaman Zero. sekarang lebih banyak yang remnya blong. Jadi David Zero ini memang tidak buat semua orang. menurut Iya, gua cuma mungkin bukunya. kalau ngomong just in case money kita ngomong terms dana darurat deh. Dana darurat, betul. Lu punya kalau hidupin diri sendiri 4 sampai 5 kali pengeluaran bulanan. Kalau sandwich gen kayak gua tebelin aja ke 8 sampai 10 kali pengeluaran bulanan. Ya. Supaya apa? Just in case shit happen your family kenapa-kenapa ataupun misalnya lo di PHK, ya kan? Nah, lu masih punya waktu 4-5 bulan kan tadi Iya. hidup tanpa memotong kekayaan lu untuk mencari pekerjaan berikutnya, udah gitu aja. Ya, dan itu cukup ya. Cukup. Sisanya ya lu mau nikmati ya boleh. Iya. Betul ya. Mm-mm. Oke, ini yang berikutnya ini buat wejangan, Teh. Karena ini berhubungan tentang warisan. Waduh, nggak relate gue. Relate dong, nanti kan punya anak. Kayak punya. Jadi warisan paling berdampak itu bukan saat lo mati, Itu gue agree banget. tapi saat lo bisa bantu anak lo ketika masih hidup. Iya. Jadi warisan itu dia di buku ini dijelasin sih bahwa emang benar ketika lo mati terus anak lo dapat warisan itu membantu lo. Kan belum tentu. Kadang-kadang misalkan misalnya kita mati di umur 80 kalau Tuhan kasih umur sampai 80 ya. Anak kita udah umur 40 50, mereka udah nggak butuh duit warisan kita kadang-kadang. Meskipun ada yang banyak yang butuh juga sih gitu. Dan buku ini bilang siapa tahu warisan lu tuh akan lebih bermakna ketika mereka usia 30, 20 ketika masih produktif. Iya, sebenarnya gini Bisa untuk sih, scale Pak. up mereka punya Itu harus karir gitu. harus diproporsikan karena gini misalnya. Lu punya warisan rumah, ya. Lu mau kasih anak lu pas lu suatu hari Tuhan panggil. Ya. Anak lu nikahnya minggu depan. Ya. Anak lu butuh rumah dong. Betul. Nggak apa-apa, lu ngontrak aja. Nanti kalau gue mati kan lu punya rumah. Ya anaknya mikir gue nikah minggu depan. Ya, betul. Gue harus ngontrak rumah. Suatu hari gue baru punya rumah. Masa pas gue masuk rumah lu gue harus ngomong, akhirnya gue punya rumah. Ya. Nggak mungkin dong. Berarti gue harus berbahagia atas kepergian lu gitu. Nah tapi kan ini balik lagi, ini spektrum. Gue gak berani ngejudge apapun. Ya. Cuma mungkin bukan berarti splurging, tapi artinya melihat momentum yang tepat di kebutuhan anak, mungkin itu akan sangat membantu. Ya. Ya balik lagi, gue gak berhak lah ngomong gitu. Gue gak punya anak. Ntar orang bilang, lu coba punya anak dulu. Ya kan balik lagi ya. Yeah. Cuman gue pernah merasakan jadi anak yang tidak pernah dapat bantuan. Betul. Dan ada kalanya di momen-momen krusial dalam hidup gue tetap expect bantuan dan rasa secure yang ada. Betul. Setuju gue. Gitu. Setuju. Ya karena timing di buku ini juga ngajarin timing itu lebih penting daripada jumlah. Iya. Itu tadi saat-saat nikah itu Iya. menurut gue sama lah misalnya tepat. gini. Suatu hari kalau papa udah pensiun kita liburan ya. Iya. Anak zaman sekarang sorry tuh saya umur 25 ini dipanggil Tuhan. Iya lagi. Justru sekarang ada waktunya. Saya sehat, anak sehat, budgetnya sehat. Yuk, traveling. Traveling tuh bukan masalah lu story naik bisnis kelas loh. Traveling itu adalah kesempatan lu punya relasi di-improve. Kenapa? Karena ada fokus di sana. Karena ada ruang di sana. Karena ada memori yang bisa dibangun dengan nice di sana. Yeah. Sehingga ketika pulang dari traveling, harusnya hubungan keluarga lu makin harmonis. Yeah. Hubungan lu dengan istri membaik, hubungan lu dengan teman improve. Betul. Bukan masalah di sana potret-potret, masukin konten, ngevlog. Betul. Pusing, Pak. Enggak, esensinya enggak di situ. Boleh enggak? Boleh. Tapi ingat, lu traveling esensinya apa? Memperbaiki relasi. Yang tadinya sama-sama sibuk, jadi punya ruang ngobrol, itu yang gue selalu praktekin sama bini gue. Maka lu lihat gue kalau liburan malah gue minim post. Iya. Benar. Jadi Gua cuman post view doang, menciptakan memori. Iya, ngobrol, tukar pikiran, enjoy, bersyukur. Iya. Waktu-waktu yang tadinya sama-sama sibuk jadi punya ruang. Nah, tapi balik lagi, gue punya liburan juga gue bagi dua. Ada yang lu liburan mau sibuk, ya ayo. Tapi ada juga liburan gue mau quality time, ya jangan sibuk. Ntar, iya kita honeymoon ke Jepang. Tapi kan Jepang jalan kaki aja 10.000 langkah, 20.000 langkah. Quality time-nya kapan? Pulang dari Jepang malah jadi renggang kan, goblok. Iya, buat apa? Pulang dari Jepang malah berantem. Udah ngeluarin duit, Nggak ada waktu ciptain kita memori yang ngobrol. baik, Kita ya. kejar-kejar ini itinerary. Ya.
balik lagi lu memaknai liburannya apa. Iya. Kalau emang liburannya liburan explore Jepang misalnya, Iya. tujuan utamanya Jepang nih, Iya. explore Jepang nih. Betul. Lu mau ada waktu ngobrol nggak ada waktu ngobrol ya silakan explore. Iya dong. Iya, jadi harus ditentukan dulu dari Iya. awal ya. Orang bilang, "Teh, lu kalau liburan kok maunya nyantai-nyantai." My goals kalau lagi liburan adalah rest dan quality time titik. Iya. Lu suruh gua keliling-keliling, buat gua Capek. nggak ada faedahnya karena Capek. tujuan gua adalah istirahat dan membangun hubungan. Iya. Dan tidak aja hubungan yang bisa terbangun dalam kondisi sibuk. Iya, setuju. Nggak bisa. Tapi kalau lu mau liburan sibuk, ayo liburan sibuk. Jangan ngomongin hubungan. Maksudnya bukan berantem ya, tapi maksud gue jangan tiba-tiba, wah kita itinerary full nih, nggak ada quality time. Ya jangan dong, kita bedain. Ya itu beda. Beda. Ya liburan pun ada dua ya, liburan Ada dua. sibuk sama liburan nyantai. Ya lu mau liburan explore atau lu mau liburan, misalnya, kita mau explore Aurora ya. Bodoh amat lu mau duduk ngobrol atau enggak, yang penting besok bangun pagi jalan lihat Aurora. That's the goal bro. Setuju. Tapi kalau liburannya supaya kita ada waktu sama anak-anak ya, waktu sama istri ya, waktu sama orang tua ya. Ya jangan cari yang sibuk-sibuk, mending lu duduk enak ngobrol. Nyantai, ngopi Iya. sambil ngeliat pemandangan alam. Beda, yang penting segala sesuatu tuh ada tujuan dan maknanya sih. Ih keren. Nah ini poin terakhir kalau Ya. gitu Teh. Ini berhubungan sama apa yang lo ngomong. Wow, Makanya wow, gue bilang, wow. bilang buku ini tuh kayak campur-campur Oke. semua poin-poinnya. Ini ada dua poin tapi gue mau gabungin di satu tempat. Yaitu yang harus diplanningkan bukan cuman keuangan, tapi juga hidup. Which is adalah menciptakan namanya memory dividend. Duduh, keren Keren ya? amat. Gimana tuh? Jadi memory dividend itu adalah memori yang lu tinggalkan ke orang-orang sekitar lu. Wis, Itu yang tadi lu bahas sebenarnya. oh. Jadi kadang-kadang bisa lu planning kan, kadang kan, jarang kan kita ngomongin tentang holiday planning. Ya. Dalam setahun ke depan kita mau ngapain, buat apa goalnya tadi yang lu bilang. Nah itu meninggalkan namanya memory dividend. Iya, dan itu kayaknya memory dividend muncul dari dampak nyata yang dirasakan orang sekitar sama lu sih. Jadi kenapa gue juga kayak gini, gue selalu ngomong pengen jadi berkat kalau tiba-tiba tahun depan Tuhan panggil gue. Yeah. Setidaknya banyak orang ngomong, iya ya kok gue jadi lebih realistis dan bisa bangun hidup. Itu memori yang gue mau orang inget. Itu memori yang gue mau orang sekitar gue rasain. Dan sekarang gini lah, mungkin gak sih, misalnya lu punya anak ya, anak lu bilang, gara-gara waktu itu bapak gue kasih gue 300 juta, hidup gue jadi bener. Gak ada. Lu akan ngomong gini, gila ya, hari ini tuh gue bisa berantem sama orang dan gue gak pukul-pukulan. Karena dulu bapak gue pernah berantem sama orang dan gak pukul-pukulan. Itu kan memori dividen tuh, belajar, ada legasinya. Nggak ada anak lu jadi hebat tiba-tiba karena uang yang lu kasih banyak, Pak. Itu Nggak lebih ada. mahal sih. Itu lebih Tapi pembentukan karakter dia dari dampak yang dirasakan, memori yang dibangun, ditambah uang yang banyak, combo yang luar biasa. mahal. Sempurna. Sempurna. Tapi kan hidup nggak ideal ya. Oke cukup Teh. Sekian buku Die with Zero. Sampai ketemu dari buku selanjutnya. Iya.